Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita hari ini, yaitu pada mata pelajaran fisika. Kita sudah sampai pada bab 2, yaitu usaha, energi, dan daya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang usaha. Apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan dari suatu benda. Berikutnya kita akan membahas tentang energi. Apakah yang dimaksud dengan energi? Untuk mengetahui tentang energi, perhatikanlah animasi berikut ini. Energi disebut juga dengan tenaga dan disimbol dengan huruf E besar. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan energi bias dalam sistem internasional disebut joule. Kemudian disimbol dengan huruf J besar. Energi ini ada 3 golongan. Yang pertama dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama energi potensial, yang kedua adalah energi kinetik, dan yang ketiga adalah energi mekanik. Kita mulai dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap titik acuan. Misalnya perhatikanlah animasi berikut ini. Ini adalah sebuah kelapa, pohon kelapa. Kemudian buah kelapa ini berada di dahannya dengan ketinggian H. Jika massa kelapa ini adalah M, maka energi potensial dari kelapa ini akan bisa dirumuskan menjadi EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial gravitasi satuannya Joule, J, M adalah massa benda satuan kilogram, G percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah ketinggian benda dari tanah. Misalnya ini sebuah contoh soal. Buah kelapa dengan massa 2 kg berada di atas pohonnya dengan ketinggian 6 meter dari tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 kg per meter kuadrat, tentukanlah besar energi potensial kelapa itu. Jadi ini massa kelapa 2 kg, kemudian ketinggiannya 6 meter. Jadi tingginya pohon kelapa ini, ketinggian dari buah kelapa ini adalah ketinggiannya H. H itu biasa disimbol H karena dalam bahasa Inggris H itu ketinggian, height. Jadi huruf awal dari ketinggian, tinggi H. Kemudian penyelesaiannya diketahui massa daripada kelapa tadi 2 kg. G adalah 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan H adalah 6 meter. Rumusnya, sebagaimana sudah kita lihat tadi bahwa EP adalah MGH. Yang ditanyakan adalah EP-nya. M-nya 2, G 10, H-nya 6. Berarti ini semua dikali 120 Joule. Selanjutnya kita masuk ke energi kinetik. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kelajuannya. Jadi, yang bergerak, semua benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Kalau bendanya tidak bergerak atau diam, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Di mana EK adalah energi kinetik, satuannya Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, sedangkan P adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Jadi perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah sebuah mobil, dia dalam keadaan diam. Berarti diam. Di sini EK-nya sama dengan 0. Karena dia diam. Semua benda yang diam itu tidak memiliki energi kinetik. Setelah dia bergerak seperti ini, di sini dia memiliki kecepatan. Sehingga energi kinetiknya dapat dirumuskan menjadi EK sama dengan 1/2 MV pangkat 2. Begitu. Berikutnya kita masuk ke contoh soal tentang energi kinetik.
sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika massa mobil adalah 1200 kg, berapakah energi kinetik mobil tersebut? Penyelesaiannya, diketahui V-nya 40 meter per sekon. M adalah 1200 kg. Berapakah energi kinetiknya? Ditanyakan EK. EK adalah 1/2 mv kuadrat, sama dengan 1/2 kali M-nya 1200 diganti menjadi 1200 dan V-nya 40 pangkat 2. Ini kalau kita kali-kali, nah kalau kita kalkulator nanti akan dapat 96.000 Joule. Ya, begitu. Energi yang ketiga yaitu energi mekanik. Nah, energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh suatu benda. Energi mekanik berasal dari energi potensial dan energi kinetik dalam suatu benda. Nah, dapat dirumuskan EM sama dengan EK tambah EP, di mana EM adalah energi mekanik, EK adalah energi kinetik, dan EP adalah energi potensial. Nah, kemudian satuannya Joule. Saya kira sampai di situ penjelasan Ibu. Nanti berikutnya Ibu akan memberikan sebuah latihan atau kuis. Jadi dikerjakan, kemudian dipoto, baru dimasukkan, diupload ke Classroom, disertai dengan foto saat mengerjakan dengan berpakaian seragam sekolah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.